Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an lah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi Qur'an azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, al-malikul qudusul azizul hakim. Pemirsa, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam ngobrol tentang Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini bisa dipakai untuk doa. Kali ini saya ditemani dengan Ananda Kiai Irham Al-Ghifari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mantu paling jauh dia nih. Sehat, Am? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, orang itu banyak sekali kepengennya instan. Ya. Harapannya minta melulu. Terkadang mintanya ya pada orang yang gak bakal mampu ngasih. Iya. Padahal kalau kita juga dengar Asmaul Husna itu, ya apakah dalam benak pikiran itu kita ada ibadah karena baca hafal Asmaul Husna, karena disabdakan oleh Rasul, barang siapa yang hafal, hafid, menjaga, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Ataukah dia kepengen masuk surga? Masa sih dengan hanya paham, hafal Asmaul Husna. Kemarin lalu kita sudah sampai Al-Malik, sekarang ini Al-Qudus. Maka sekarang pembahasannya dibalik. Dibaliknya, kalau istilah di sini itu asror. Asror itu kan Rahasia ya. Kabar rahasia tapi kok dikasih tahu itu. Keistimewaan. Ya, rahasia atau ada keistimewaan di balik asma itu. Jadi kayaknya lebih ke kaifiat, bagaimana kita berdoa dengan asma ya Kudus, dan apa saja yang bisa minta dari asma ya Kudus ini. Di sini ternyata ada dua. Yang pertama, kalau ditulis di atas roti ya susah, masa di dalam sih nulis di atas roti. Kemudian barang siapa orang makan roti tersebut, maka orang tersebut akan selamat dari bahaya dan akan diberikan oleh Allah futuh kepada ibadah. Artinya selalu ready, selalu on untuk ibadah. Temelid merenannya, wala kebulukas, tangginas. Nah, yang kedua adalah barang siapa ini ada dua asrornya. Asror yang kedua adalah barang siapa yang membaca saban hari di dalam kholwat itu menyendiri barangkali ya, apakah di kamar atau di paembaran, yang jelas. Dan pengertian menyendiri ini, apakah menyendiri kita harus sembunyi atau hati kita yang kholwatnya sendiri itu sehingga tidak mendengar yang lain. Nah, dengan asror ini maka akan dikumpulkan kelompoknya. Jadi balad-baladna ngahiji tempat berencai gitu. Kemudian akan hasil maksud dan juga akan dohir kekuatannya, powernya gitu. Di samping dia balad-baladna kumpul, jati dirinya juga keluar sebuah power, kekuatan, baik secara energi tenaga atau juga power, kekuatan lain seperti kekuasaan. Tapi sebelum asror ini, kita lebih dulu bahas dulu pada Al-Qudus ini. Ini Al-Qudus ini
maknanya kan hampir sama dengan subhana, bersih ya. Iya. Lalu apa titik beda antara kalau orang lebih banyak bertasbih gitu, tidak ada bertakdis gitu kan? Iya betul. Ini beda kan sama-sama bersih, apa bedanya tuh? Jadi antara lafaz tasbih dan takdis atau istilahnya kudus dan subuh, subuhun kudusun, ada tasbih ada takdis. Dimana kalau dilihat dari segi lafadznya itu bisa dikatakan mutarodif, artinya memiliki makna yang sama meskipun lafadznya beda. Iya. Maknanya sama-sama membersihkan segala apa yang kurang bagi zat Allah, ditakdis atau ditasbih. Akan tetapi kalau dilihat dari segi makna pun terkadang mempunyai makna tersendiri. Taroduf ya? Tidak taroduf, akan tetapi mustarok. Oh, mustarok ya? Mustarok, artinya ataupun bisa takholuf, tabayun. Tasbih memiliki makna tersendiri. Oh, saling menjelaskan atau saling mengisi? Enggak, mempunyai makna yang berbeda. Oh. Jadi tasbih membersihkan, akan tetapi orientasinya membersihkan pada zat. Pada zat. Kalau takdis itu membersihkannya pada sifat. Jadi kalau membersihkannya zat Allah. Oke. Kita contohnya jangan ke Allah dulu deh. Ya. Ke eyang aja, ke eyang. Misalnya eyang, ada dua eyang misalnya. Ya. Atau ya misalnya eyang ada dua. Itu padahal eyang satu. Itu tasbih. Dibersihkan eyang dari jadi dua. Eyang buktinya eyangnya satu. Karena kalaupun ada yang satu itu nggak pakai Ahmad. Iya. Kemudian kalau eyang memiliki sifat putih, padahal eyang hitam misalnya. Gitu. Tapi hitam itu juga hitam manis loh. Wanian loh. Terus gimana terus? Nah, maka itu ditakdis. Oh, jadi kalau eyang tidak hitam itu tasbih. Takdis. Takdis. Hah? Takdis. Takdis berkaitan dengan sifat. Oh, berkaitan dengan sifat. Tapi kalau eyang itu datiah eyangnya kepada bilangan, maka itu menjadi tasbih. Oke, kita ke Allah seperti apa umpamanya kalau? Kalau Allah itu tidak memiliki jirim, nggak ada makulat gitu ya? Nggak memiliki jirim, artinya Allah tidak berjirim. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tengah jentul, Pak. Nah, maka itu ditasbih. Munajahun anil jismi, Allah itu dibersihkan dari jisim. Nah, Allah ajzu atau memiliki sifat tidak mampu, maka itu dibersihkan dengan takdis. Al munajahnya anis sifat. Nah, kalau kita sering dengar juga dalam keterangan Isra Mi'raj ya. Apa namanya? Subhanalladzi asra bi 'abdi laila minal masjidil haram. Ada banyak mendengar bahwa bersih dari berbagai macam prasangka orang-orang yang musyrik. Berarti sifat-sifat Allah itu ya. Bukan datnya. Subhana amma yasifun. Jadi berkaitan dengan sifat. Berarti kebalik dong tadi ngomong. Oh iya, kebalik. Jadi tasbih berkaitan dengan sifat. Jadi tasbih berkaitan dengan sifat, takdis bersifat dengan dat. Wah, ini nih, kebalik nih. Kebalik. Jadi kalau tadi contohnya di eyang tidak putih, itu tasbih. Itu tasbih berkaitan dengan sifat. Kalau eyang tidak dua, itu eyang takdis. Itu satu, takdis. maka itu takdis. Jadi ini tadi ini kebalik tuh dari tasbih ya. Kalau tasbih ke sifat, kalau takdis ke zat, gitu. Juga ada perbedaan lagi. Ya. Kalau tasbih itu nafyu malayalik, mentiadakan sifat-sifat yang tidak pantas adanya di zat Allah, berarti mentiadakan makulat. Itu tasbih, takdis. Itu tasbih itu nafyu malayalik. Oh, sifat ya. Ya, mentiadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu tasbih. Kalau takdis justru sebaliknya, yaitu isbat, tapi isbatnya isbatu mayalik, menetapkan sifat-sifat yang pantas di Allah.
Oh, jadi ketika menafyu itu tasbih, tapi ketika menetapkan itu adalah takdis. Jadi ya kudus. Allah memiliki sifat kurang, maka itu di tasbih. Disucikan dari prasangka-prasangka yang tidak demikian. Dan ditetapkanlah Allah itu memiliki sifat kamal, berarti takdis. Seperti Allah Istighna atau Allah kudrot, irodat, ilmu itu kan sifat-sifat kesempurnaan. Maka penetapan itu ditakdis. Mukardas ya. Nah, kemudian ini kalau bahasa Arab itu kan bisa satu kalimat bisa berbagai makna. Kalau menurut ilmu tasrifan itu sampai pada 14. Ya. Kalau sementara asalnya saja juga ada 2. Kalau lafad asalnya itu berada dalam segat muta'addi ya, fi'il muta'addi, sementara kalau ke makna itu berada di masdar taukid. Nah, ini ya kudus ini segatnya itu isim fa'il ya. Ya, wajan isim fa'il, wajan fu'ulun. Kudusun fu'ulun. Ini maknanya mubalaghah. Dan mubalaghah itu orang ya kalau santri dengar mubalaghah bisa paham. Tapi masyarakat biasa mubalaghah itu apa sih? Mubalaghah itu memiliki arti banyak, Pak. Seperti ini yang ada kayak tadi kesini aja. Ya, misal contoh istilah lain atau wajan lain dari segat mubalaghah itu ada fa'alun. Seperti innallaha fa'alun lima yurid. Berarti Allah banyak mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Berarti kalau eyang banyak pekerjaannya berarti masukkan ke wajan fa'al. Misalnya eyang banyak bolak-balik. Atau eyang misalnya banyak Jakarta Tasik banyak. Berarti bahasanya dahabun gitu. Jadi dahabun itu fa'alun gitu. Kalau fu'ulun gimana? Kalau fu'ulun berarti kalau eyang bolak-balik atau banyak banyak perginya berarti zuhubun. Eyang zuhubun, tinggal jadi, masukkan ke wajan fu'ulun. Mubalaghah itu lebih tebal gitu kali ya. Ya, lebih lebih sangat gitu. Atau banyak gitu. Jadi Allah itu bukan sekedar bersih biasa, tapi teramat bersih, gitu ya. Teramat bersih, sehingga sampai satu nuktah pun tidak mungkin ada ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ini memang sangat teramat bersih tanpa noda. Ya. Bahkan orang-orang musyrikin dan sebagainya memberikan sifat-sifat hal-hal yang negatif kepada Allah itu tidak bisa. Ya. Nah, kemudian yang ini pegang buku, ini kayaknya terjemahan dari sebuah kitab ya. Ada sigot, ada lagi takhalluq. Takhalluq itu berarti isinya begini. Takhalluknya dari dalam sigot kudus itu adalah orang wajib membersihkan ilmu dan kehendaknya dari segala hal yang dicela oleh Allah dan dari segala kekurangan. Artinya kita harus berupaya. Bukan ilmu itu bukannya sekedar sains, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi dia harus bersih. Bersih ini mungkin kalau ilmunya sah-sah saja mengetahui hal-hal batil semacam mana gitu. Tapi jangan sampai ilmu menjadi amal kali ya. Atau gimana? Jadi pengetahuannya bukan untuk tujuan duniawi. Harus dibersihkan dari tujuan-tujuan itu. Misal kita punya ilmu nanti banyak pengikutnya, itu harus dibersihkan. Oh iya. Kalau saya jadi kiai kan nanti banyak yang cium tangan gitu ya. Banyak yang manggil al-alim, al-alama, terus al-fadil, ya sampai ujungnya al-fatihah. Wah, ini bisa jadi mabok itu. Mabok pujian gitu ya. Jadi berarti salah satunya memang harus ikhlas. Ikhlas itu sendiri bersih kan gitu. Jadi
dari hal-hal yang sifatnya negatif, yang dicela, yang tidak disukai oleh Allah. Ya salah satunya takabur, riya, ananiyah gitu ya. Jadi dengan ilmunya ini ada peribahasa, semakin tinggi ilmu maka dia semakin ngeluk, merunduk ya. Sambil menduduk ya, ibarat padi. Semakin banyak berisi kualitas dan berisi, maka padi itu akan menunduk. Jadi nggak boleh takabur dengan ilmu, tapi ilmu. Dan yang kedua, bukan ilmunya saja, tapi juga keinginannya. Tidak boleh punya keinginan hal-hal yang dicela oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Di sini barangkali kita harus pasang kalimat thayyibah ya. Yang pertama dibaca dulu, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ini ada 4 yang bisa dibaca tuh. Tempat. Bener nggak diam di sini nih? Atau jangan-jangan itu ya umpamanya di sini banyak kursi, wah enak tuh kayaknya duduk di kursi paling itu kursi guru kita gitu kan. Kan jadi nggak enak. Bukan nggak enak, jadi jelek gitu kan. Sul adab. Sul adab, kalau makan, aduh, gua ini lagi sakit lagi pengen makan, pengennya berdiri, itu juga dicela. Jadi mestinya keinginan pun harus dibatasi. Jangan malah yang menjadi tolak ukur kebenarannya justru keinginannya. Ya, kalau sama keinginan dengan keinginannya, dia itu baik. Tapi kalau nggak sama dengan keinginannya, jelek. Umpamanya berdoa kepada Allah, minta duit, katakanlah 50 juta, nggak dikasih juga. Jelek nih Allah nih, kagak bener. Itu kan jadinya itu, padahal boleh jadi Allah nggak ngasih 50 juta itu sedikit. Ya dibandingkan Allah malah memberikan magfirah kan, begitu. Yang kemudian harus membersihkan diri dari kekurangan. Kekurangan maksudnya harus disempurnakan ya. Niatnya disempurnakan, jangan ngajam. Innamal amalu biniat walikulli imri'in. Jadi nggak boleh menghayal gitu ya. Nggak boleh menghayal. Nah, ini takhaluk. Takhaluk itu berarti menteladani. Dari akhlak kan. Takhalaku bi akhlakillah kan. Iya, takhalaku bi akhlakillah. Bi akhlakillah. Jadi dengan adanya Allah sifatnya kudus, bersih, maka kita pun harus membersihkan diri. Ya, ilmunya, tujuannya, kemudian apa tadi? Amal kita, ibadah kita harus bersih. Oh ya, harus disempurnakan, jangan ada kekurangan-kekurangan. Makanya kalau nih santri nih ngaji jangan tanggung, tamat sampai madali. Baru udah kelas 3 ibtidah aja udah pengen nikah. Ya ampun, parah deh. Nah, ini selanjutnya adalah ta'aluk. Ini ta'aluk ini, nanti apa di situ kita itu ta'aluk, di situ ada ta'aluk itu. Ta'aluk, takhaluk di sini. Iya, dia nggak ada sifat ta'aluk ya karena ini kan istighna. Tidak ya, butuh. Nggak ada ke kitanya, nggak ada. Karena sifat istighnanya Allah gitu kan. Firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil al-malikul qudus. Nah ini asmaul husnanya ngumpul di sini nih. Yusabbihu itu tasbih ya, semua. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil al-malik. Kemarin udah tuh ya dibahas. Al-Malik. Al-Quddus. Ini 2. Al-Aziz, Al-Hakim. Ini mungkin ada korelasinya ini. Gimana tuh? Ia menyebutkan asma-asma Allah. Ya. Tentu saja kalau dia seorang Al-Malik. Malik itu kan kerajaan yang menibahkan hukum. Ya, dia itu disiksa atau diberi pahala. Yang pertama bersih, Al-Malikul Kudus. Hukum yang Allah tibahkan. Lu berdosa, lu dapat pahala. Nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang ikut serta, tidak ada yang nyogok. Atau tidak ada karena pujian. Itu karena wisesa Allah.
Jadi Allah bersih dari intervensi makhluk manapun. Iya. Bahkan berikan taubat, amnesti pun itu hak Allah. Bahkan ketika kita berdoa, ya Allah ampuni saya dari segala noda dan dosa, kemudian Allah mengampuni kita. Allah mengampuni itu bukan karena kita minta doa, hanya kehendak siapa? Al-Qudus. Sebab kalau Allah mengabulkan ini karena ucapan kita, berarti Allah nggak aziz ya, jadi apes. Iya, berarti karoha, ada keterpaksaan. Iya. Kemudian Al-Aziz gagah. Ya iyalah, wong dia merdeka, dia udah bersih. Al-Hakim. Nah ini kan ujungnya Al-Hakim tuh ya. Dialah yang menibakan hukum dan sebagainya. Berikutnya asro yang tadi ini. Ada dua asro. Yang pertama adalah subuhun. Nah, ditulis ya. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Nah, ini nih. Ada Rabbul malaikati warruh. Ini ruh di sini apa? Rabbul malaikati, yang memiliki malaikat Jibril biasanya, ruh itu. Ruhul Kudus itu. Di malaikat secara umum, kemudian ruh khusus malaikat Jibril. Gitu. Ini kalau dibaca ini ya, itu tadi sudah sampaikan ya, bukan dibaca, ditulis di dalam roti, di atas roti ya, dan roti ditulis subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Nah kemudian dimakanlah roti itu, maka orang itu akan selamat dari bahaya dan juga akan diberikan futuh terbuka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi untuk orang-orang yang kebluk seperti saya, mesti nulis ini nih, subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya seperti kameramen juga sama tuh, nggak jauh beda kali. Yang kedua adalah ya kudus tahiru min kulli afati fala syai'a yu'adiluhu min khalqihi. Artinya dulu deh. Ya kudus, Allah dat yang maha bersih, atau hiru yang suci. Suci min kulli afatin, dari setiap kekurangan. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu yu'adiluhu min khalqihi, yang menandingi dat Allah. Jadi tidak ada makhluk yang menandingi dat Allah. Sebagai dari penjelasan tadi, ya. Karena di ayatnya juga ujungnya Al-Hakim ya. Nah, orang yang menulis, maca saban hari dalam suasana menyendiri atau al-khawat, apakah di sebuah kamar atau di paimbaran. Nah ini khalwat itu apa sih, definisi khalwat itu gimana? Khalwat itu menyendiri ya. Jadi bukan berarti harus ngerem di kamar. Bukan berarti, artinya tidak sama orang lain lah. Maupun dimanapun, misalnya di ruangan ini ada saya sendiri, itu khalwat. Ataupun di luar pun kalau kita sendiri tanpa ada yang membarengi kita, menyertai kita, maka itu khalwat. Atau kitanya aja yang sendiri gitu ya, hatinya. Enggak juga kalau enggak sendiri ya. Itu berarti berkaitan dengan tasawuf, berarti khalwahnya gitu. Jadi meskipun kita di halayak ramai, hati kita tetap mengingat kepada Allah, tidak munfarid gitu ya. Atau khusyuk membaca asrar ini ya. Itu ini nih akan dikumpulkan kelompok-kelompoknya, jadi semua akan bantu dan akan muncul kekuatannya gitu. Wah hebat ya ini kalau dibaca beneran. Tapi gitulah, kalau kita baca ini memang kalau kita berdoa ya memang yang kita harapkan, tetapi sebetulnya jangan terlalu itu yang kita harapkan. Ada yang paling diharapkan adalah bagaimana Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah ya, perkara mengabulkan hak Allah. Allah pasti mengabulkan. Kata beliau, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Engkau mintalah kepadaku dan aku pasti akan mengijabah. Tetapi ijabah Allah itu
belum tentu sama dengan apa yang kita harapkan. Boleh jadi ijabah Allah lebih baik dari apa yang kita harapkan. Pemirsa, alhamdulillah session Asma-Ya Qudus selesai sudah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Dan mohon maaf apabila tutur kata kurang berkenan, seperti tadi di awal terbalik ya, uraian antara kudus dengan tasbih, antara kudus dengan subuh tasbih maksudnya, ini mohon maaf tapi udah direvisi. Dan jangan lupa kalau Anda memang ingin berlanjut bahasan ini, jangan lupa like, share, and comment. Ada pertanyaan, silakan tulis juga di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.